88,9 FM Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. 88,9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Iya. Oke, masih di Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Yap. Dan seperti yang tadi sudah kita janjikan kawan Rasika, tadi kita sudah berjanji bahwasanya kita hari ini mau ngobrol-ngobrol dengan Kepala Puskesmas Kecamatan Wonokerto sehubungan dengan Pelaksanaan suntik vaksin atau vaksinasi, program vaksinasi. Iya, mungkin sudah ada yang menunggu-nunggu di sana dan barangkali nanti juga akan ada pertanyaan yang akan disampaikan untuk narasumber. Anda bisa manfaatkan 085647731111 untuk bisa bergabung ke sini, atau kalau enggak bisa ikutin kami di channel YouTube kami di Rasika Official. Gitu, Anda bisa masuk di room chatnya kami, begitu ya. Baik, langsung saja kita ketemu dengan beliau karena beliaunya sudah ada di sini. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ibu? Ibu Agustina, Kepala Puskesmas Wonokerto. Iya. Ibu bisa hadir juga. Dokter Agustina, Kepala Puskesmas Wonokerto. Hari ini ditemenin dengan Mas Ibnu. Mas Ibnu, ini kayak muda saya dulu buatan. Ganteng ya. Makanya jangan tua nanti kayak saya. Aku kok agak ngeri kalau mendengar kamu mengatakan sama dengan beliau. Ya, waktu muda, tuanya kan karena terkontaminasi makanan yang nggak jelas, akhirnya bentuknya kayak berarti gini. Berarti untung kamu pernah muda, kalau dia belum pernah tua ya. Ya, Mas Ibnu, promotor kesehatan untuk Kecamatan Wonokerto ya. Baik, nanti kita akan berbincang-bincang sehubungan dengan vaksinasi. Bu Dokter Agustina, tadi kita sudah sedikit berbincang sehubungan dengan vaksinasi ini ya, untuk hal-hal yang perlu kami tanyakan untuk biar kawan Rasika juga mengetahui. Ini untuk proses vaksinasi di Puskesmas Wonokerto ini sudah sejauh mana nih, dan sudah dimulai sejak kapan? Bisa diceritakan? Oke, terima kasih. Untuk vaksinasi di Puskesmas Wonokerto 1 di wilayah kami memiliki wilayah binaan 8 desa. 8 desa. 8 desa. Untuk pelaksanaan vaksinasi sudah berjalan sejak bulan Februari. Di awal itu memang fokusnya adalah untuk tenaga kesehatan dan pelayan publik. Iya, yang berhubungan dengan masyarakat. Iya, karena nantinya kan istilahnya biar bisa jadi testimoni, motivator bahwa kami yang sudah akan melaksanakan vaksin, kami sudah tervaksin seperti itu. Kemudian pelayan publik dalam artian nanti yang menjadi istilahnya yaitu tadi motivator atau yang bisa menyampaikan atau menjadi bisa menyampaikan informasi informasi atau yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang menjadi kepanjangan tangan kami menyampaikan bahwa saya sudah divaksin, saya enggak apa-apa, ada istilahnya banyak manfaatnya, istilahnya seperti itu, walaupun tetap harus juga melaksanakan prokes dengan disiplin seperti itu. Itu sudah semua Bu ya. Kalau untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik seperti perangkat desa, kemudian kader posyandu ya sampai saat ini masih tetap kami laksanakan. Tapi untuk tenaga kesehatan kami sudah 100% tervaksinasi. Tenaga kesehatan udah 100%, yang yang pelayan publik belum sepenuhnya ya Bu ya. Masih berjalan ya. Ya, kayak kemarin juga habis dari itu ya, dari Sejambe kemarin kader kesehatan. Di Balai Desa Sejambe, iya. Setelah ini program tadi tenaga kesehatan dan pejabat publik ya, tokoh masyarakat, terus berikutnya programnya? Untuk ini adalah percepatan lansia, karena yang lansia karena kan di awal-awal kenapa belum menjadi skala prioritas, karena memang menunggu izin kemudian hasil penelitian terkait keamanan penyuntikan terhadap usia 60 tahun. Tapi sekarang begitu sudah keluar bahwa itu aman, akhirnya menjadi skala prioritas karena memang resiko kematian tertinggi ada pada usia tersebut. Nah, untuk 50 tahun atau 60 tahun ya? 60 tahun. Awalnya 60
Karena 60. pertama itu sasaran vaksinasi itu hanya untuk yang sehat di atas 18 sampai 59 tahun. Ya, seperti itu. Tapi kan kami dari kesehatan ya di Kementerian Kesehatan di pusat sana terus berupaya memberikan penelitian dan sebagainya. Akhirnya yaitu bahwa usia 60 aman untuk diberikan vaksinasi seperti itu. Begitu. Jadi memang dinamis sekali gitu. Jadi kebijakan itu memang kesannya seperti berubah-ubah. Sebenarnya tidak benar-benar memikirkan bagaimana agar vaksinasi ini bisa berjalan dengan aman, lancar, sukses ya karena sesuai dengan harapan. iya gitu betul ya. sekali seperti itu yang Dan diharapkan. untuk percepatan lansia itu sudah dilakukan program vaksinasinya? Sudah kami laksanakan program vaksinasinya ya untuk lansia itu sejak bulan puasa ya. Sebelum bulan puasa itu sudah ada petunjuk teknis dari Dinas Kesehatan untuk kami bisa melaksanakan vaksinasi untuk lansia. Makanya sampai keluar fatwa NUI bahwa meyakinkan bahwa memang vaksinasi itu suci, aman dan halal seperti itu. Begitu ya. Tadi Udah, disampaikan bahwa vaksinasi di Kecamatan Wonokerto khususnya itu sudah dimulai sejak bulan Februari ya. Itu selama ini ada hal-hal yang bisa diceritakan mungkin Bu, ada kendalanya atau mungkin ada hal yang menarik atau mungkin ada kejadian apa gitu pada waktu dilaksanakan vaksinasi tersebut. Alhamdulillah sih sampai sejauh ini, sampai yang terakhir kami kemarin melaksanakan tanggal 7 untuk guru TK dan PAUD, kemudian 8-9 kemarin di Balai Desa Jambe untuk lansia, kader kesehatan baik remaja, kemudian kader posyandu lansia maupun yang lain-lain, itu tidak ada istilahnya kita menyebutnya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Oh, apa KIPI? Iya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi sampai sejauh ini semua aman dan lancar, alhamdulillah gitu. Ya. Jadi tidak ada yang melaporkan setelah divaksin ada hal-hal yang ya seperti itu. Vaksin tahap 1 atau tahap 2, Bu? Kemarin jadi sudah ada yang selesai tahap 1 dan tahap 2, tapi yang kemarin otomatis tahap 2-nya nanti 28 hari ke depan. Ya. Iya, seperti itu. Aku kemarin juga habis divaksin itu. Iya, ikutnya di guru TK. Iya, karena info yang beredar kan lansia itu 50 tahun ke atas kayak yang di Gubernuran Jateng. Kemudian besok rencana saya juga tuh di Seragi. 50 tahun ke atas ya. Iya, 50 tahun ke atas terdaftar. Kalau ini tadi Ibu 60 tahun ke atas di Wonokerto. Ya gini, kalau untuk awal saya bilang, makanya saya sampaikan memang adalah yang kita prioritaskan di atas 60. Tapi kesini-sini akhirnya ya kami fleksibel, siapapun yang bisa hadir ya mau untuk vaksinasi, bahkan yang mengantar lansia pun misalnya di atas tadi bisa di atas 50. Definisinya soalnya bermacam-macam, di atas 50. Kalau pelaporan kami lansia malah di atas 45. Seperti itu. Jadi memang ada yang kriteria WHO dan sebagainya saya sampaikan tadi. Nah itu yang ngantar lansia, yang mengantar pun misalnya tadi di atas 18 tahun boleh ikut vaksinasi dengan hanya membawa KTP, kita daftarkan. Tapi kan bukan sasaran targetnya kan lansia kan? Iya, tapi itu menjadi petunjuk teknis atau kebijakan dari Kemenkes maupun Dinas Kesehatan bahwa itu boleh seperti itu. Jadi yang mengantar lansia pun kalau dia di atas 18 tahun boleh ikut vaksin, tidak apa-apa. Karena itu tadi kita targetnya percepatan, siapa aja lah kan yang penting sampai percepatan siapa aja. mencapai kekebalan kelompok, herd immunity itu yang kita harapkan. Gitu ya. Sebanyak mungkin yang tervaksin gitu. Ini ada yang bertanya nih lewat WhatsApp nih, siang Dok, saya Ibu Ani yang ada di Wiradesa. Mau tanya nih, ada anjuran atau mungkin hal apa yang harus dilakukan sesudah vaksin Dok? Soalnya saya kok setelah vaksin jadi pegal-pegal di lengan gitu. Terima kasih dokter. Ini biasanya ada yang efek samping Ibu juga. Ani di Wiradesa. Monggo Bu, bisa dijawab. Gini Ibu Ani, kalau masalah pegel-pegel di tempat suntikan atau ada pembekakan itu gejala lokal. Dan itu gejala ringan juga. Jadi itu umum setelah fase penyuntikan. Jadi apapun, nggak cuma vaksin, misalnya berobat, kadang juga itu ya sama. Atau kadang kita nyuntikin
anak-anak kita lah imunisasi balita ya, pada balita kan sama juga kadang bengkak seperti itu. Jadi badannya anget gitu ya. itu juga hal yang itu adalah gejala ringan atau normal ya. Terjadi reaksi lokal, itu bisa dikompres air hangat gitu, atau terasa nyeri sekali ya oke lah, boleh minum paracetamol. Tapi nggak mengganggu aktivitas ya. Nggak mengganggu aktivitas. Ringan ya, tetap bisa melanjutkan aktivitas setelah disuntik vaksin itu ya. Bu, silahkan dilanjutkan aktivitas. Ada nanya, Bu, aku boleh mandi nggak? Ya boleh aja lah mandi, masa nggak boleh? Boleh mandi kecuali airnya pas nggak ngucur, nggak ada. Nggak mau mandi ya. Kita ke Mas Mas Ibnu. Mas Ibnu tadi sebagai di Puskesmas Wonokerto promotor kesehatan. Ini bertugas apa ini untuk vaksinasi ini? Ya kalau di promosi kesehatan kan lebih ke sosialisasi Pak ya kan. Tadi dari Bu Dokter juga sudah menyampaikan bahwa kita sudah menyampaikan sosialisasi dari tahun 2020 di mana kita mempunyai program pertemuan lintas sektor tiap 3 bulan sekali, yaitu di tribulan akhir di akhir 2020 kita sudah menyampaikan bahwa nanti akan ada vaksinasi. Di lain acara itu juga saya kan juga banyak di desa-desa, ada di posyandu dan kegiatan lain di situ juga. Secara intinya ya nggak resmi lah, secara informal saya mendatangi kelompok-kelompok ibunya sambil menunggu balitanya ditimbang atau diperiksa ya. Saya menyampaikan bahwa nanti ada vaksinasi, dan kebanyakan sih responnya dari mereka biasanya takut karena memang ini kan pandemi, terus ada kebebasan informasi, siapa saja boleh menyampaikan informasi dan belum tentu kebenarannya kan. Jadi kan kita tugasnya di sini memberikan pelurusan kayak gitu. Ini bahwa seperti apa namanya pertanyaan kita selanjutnya itu menanggapi isu negatif tentang vaksin itu ya. Iya kalau padahal kan udah ada tenaga pejabat publik ya, misalnya pelurah, kepala dusun, kalau desa, kader kesehatan. Ya masyarakat itu mudah Pak. Kalau misalkan takut, tanya saja yang sudah divaksin. Gimana sih efeknya setelah divaksin? Apakah benar efeknya kayak gini kayak gitu? Kalau misalkan kita nanyanya kepada yang sudah divaksin, pasti ya jawabannya nggak apa-apa. Ternyata paling efeknya biasanya malah ngantuk dan biasanya banyak makan Pak ya, yang saya rasakan sendiri kayak gitu. Saya pikir pas di posyandu terus ada testimoni dari Pak Lurah atau apa yang udah divaksin untuk menyampaikan itu, ada juga nggak ya gitu, atau cuma kebetulan obrolan biasa itu, karena kan memang tadi Bu Dokter juga sampaikan pelayanan publik selain juga melindungi dari untuk pelayanan publik juga mereka diharapkan nantinya untuk menjadi motor informasi kepanjangan tangan dari puskesmas gitu. Tapi kenyataannya banyak yang takut sehingga programnya bisa berjalan lancar atau enggak dari target? Ya kalau dari target, kalau untuk target pertama untuk nakes dan pelayanan publik kita bagus Bu ya. Cuma ini untuk yang lansia memang targetnya kurang dari sekitar. Sudah dilaksanakan ya? Sudah. Terus targetnya gimana? Kalau target udah terpenuhi enggak? Kalau untuk lansia belum, karena memang kita punya sasaran dari Dinas Kesehatan masih itu berjalan. Selama setahun sekitar 2.890-an. Oh, selama setahun itu ya. Nah ini untuk yang sudah divaksin baru sekitar 100. Jadi masih banyak. Masih banyak banget ya. Tapi masih berjalan ya. Masih berjalan itu tiap apa? Tiap minggu, tiap bulan? Tiap minggu. Jadi kan ya? ada 2 dosis ya. Untuk dosis pertama, nanti untuk kedua selama 28 hari gitu. Kemudian tadi disampaikan bahwa menanggapi isu-isu yang beredar di masyarakat bahwa ada tadi habis divaksin terus jadi takut, mau mandi aja takut, kemudian ada informasi lagi mau ke restoran juga takut ya kan, takut bayarnya bawa duitnya kan. Ora usah melu vaksin, kayak sing kono bar divaksin terus mati, ada juga seperti itu, isu-isu seperti itu kayaknya sering banget kita dengarkan. Itu menanggapi hal seperti itu apa yang dilakukan dari bagian promotor? Ya kita itu tadi memberikan pengertian informasi yang jelas. Kebanyakan itu masyarakat itu katanya gini, itu di TV sudah divaksin kok masih kena. Padahal kan yang masih harus kita luruskan bahwa vaksin itu tidak 100% kita melindungi. Betul jadi sekali. Intinya gini Bu, misalkan imunnya lebih kuat sudah divaksin, kalau misalkan kita kena gejalanya ringan, kalau misalkan nanti
sebelum divaksin bisa masuk ICU, setelah divaksin berarti enggak, paling dengan gejala-gejala ringan kayak gitu. Karena kan dengan divaksin itu ya kita memberikan ke masyarakat, intinya di dalam tubuh kita itu ada tentara. Lah kita masukin vaksin itu buat latihan tentaranya itu. Jadi kalau nanti ada virus yang benar masuk, tentaranya sudah tahu kalau cara membunuhnya dengan bom kayak gitu. Kalau belum divaksin kan, wah ada musuh, kita lawan saja dengan bambu runcing. Ternyata bambu runcingnya nggak mempan kayak gitu. Jadi untuk kawan Rasika yang sudah divaksin dipastikan sudah mempunyai tentara di dalam tubuhnya. Imunnya kuat sehingga kalaupun kena paling gejala ringan tidak sampai menimbulkan kematian. Ya, paling enggak kalau yang tadinya belum divaksin masuk ICU ya paling enggak gejala ringan. Kalau yang tadinya belum divaksin gejala ringan kena minimal tanpa dia gejala mempunyai tambahan kekebalan tubuh. Iya, punya tambahan kekebalan tubuh. Meskipun udah divaksin kita tetap jaga jarak, protokol kesehatan tetap. Karena itu juga vaksin itu kan sekarang kalau dulunya ada 4 meja sekarang 2 meja. Lah itu di 2 meja itu ada petugas observasi. Nanti kita memberikan kartu, kita juga berikan pengertian bahwa ini loh Bu, jenengan sudah divaksin, tapi walaupun jenengan sudah divaksin harus tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan kayak gitu. Karena setelah divaksin itu enggak hari itu juga kita kebal, tapi tetap butuh waktu bertahap 28 hari kayak gitu. Begitu ya. Oke, asik sekali nih bincang-bincang kita, tapi menarik. ternyata wis diutik-utik karuan. Waktunya ya. Mungkin yang terakhir ini, jaga kesehatan terutama di masa pandemi ini. Monggo silakan. Ya saya harapkan karena kami memang bukan kami saja nggih, seluruh istilahnya wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah maupun Indonesia nggih, saat ini adalah perhatian kita adalah proses percepatan vaksinasi. Dalam artian dengan semakin banyaknya warga masyarakat yang divaksin, otomatis kekebalan kelompok kita akan semakin tinggi. Ya, jadi otomatis daya tahan tubuh istilahnya sama-sama yang bersama tuh kelompoknya juga semakin tinggi, jadi mengurangi proses penularannya seperti itu. Dan tapi dengan kita sudah divaksin pun tetap tidak boleh lalai, harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, tetap mencuci tangan pakai air sabun mengalir, maupun menjaga daya tahan tubuh dengan mengatur pola hidup sehat, ya tetap berolahraga, makanan yang juga bergizi, banyak makan sayur, buah dan sebagainya seperti itu. Jadi ya apa-apa yang pilihnya untuk baik untuk kesehatan ya, di era pandemi ini ya kita memang sementara ini harus memiliki kebiasaan baru, mau nggak mau, suka nggak suka, memang harus seperti itu. Satu pertanyaan Bu, mohon maaf, kalau setelah divaksin ada pantangan makan apa atau apa sebelum dan setelah divaksin? Enggak ada pantangan apapun. Ya kalau besok mau vaksin ya diusahakan malam mungkin jangan tidurnya terlalu larut, jadi istirahat yang cukup gitu pagi. Jadi begitu datang badannya fresh, sehat. Jadi begitu divaksin ya istilahnya juga biar tidak terjadi tadi KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Tapi pesan saya juga satu lagi, jikalau memang ingin memperoleh vaksin tapi kita memiliki penyakit penyerta atau komorbid, misalnya kencing manis, jantung, hipertensi, tapi aku pengen banget vaksin, ayo periksa dulu ke dokter yang biasa merawat, misalnya ke penyakit dalam jantung, kondisi kesehatannya gimana. Begitu dokter spesialisnya ACC, mantap kan, berarti besok datang, dok aku mau dong ikut vaksin. Jadi jangan datang kadang dengan kondisi, belum persiapan apapun seperti itu. Jadi jangan kesannya coba-coba gitu, ampun lah gitu. Jadi kami juga berharap kerjasamanya semua, yaitu jikalau memang dasarnya kita udah tahu nih saya punya penyakit penyerta gitu ya. Tolonglah diperiksakan dulu ke dokter yang merawat. Begitu sudah ada ini dari penyakit dalam, jantung atau penyakit paru, oh dok saya bisa divaksin, besok begitu ada undangan vaksin, hadir ke puskesmas dengan semangat tinggi, pede, aku mau ikut vaksin biar karena sehat, kondisinya udah sehat gitu ya, jadi semakin meyakinkan gitu. Dirinya yakin, kita pun yang mau vaksin juga jangan malah ditutup-tutupin ya, saking kepinginnya vaksin, dia mempunyai penyakit penyerta, terus screeningnya diisinya
Tidak, ya tidak semuanya, tapi gitu. Tapi ternyata, tetap sih di iya. meja vaksin biasa, di meja screening itu ada, nanti kita siapkan juga pemeriksaan gula darah ya, gula darah sewaktu. Tetap kalau yang biasa DM kita cek. Tapi alangkah baiknya kalau sudah siap dari rumah, jauh lebih baik, lebih nyaman gitu. Gitu ya. Jadi semuanya sama-sama bekerja sama dengan baik. betul, Jadi betul. yang vaksin dan yang divaksin tetap aman Iya, gitu. betul. Ini ya. memang tenaga kesehatan Luar berjibaku biasa kerja keras sekali ini ya. adanya Iya, COVID-19 salut sekali ini. dengan pihak-pihak dari tenaga kesehatan, itu luar biasa sekali. Kemudian dari Mas Ibnu mungkin mau menambahin? Ya tadi selain protokol kesehatan Bu ya, karena rata-rata masyarakat itu takut karena dari membaca atau melihat informasi yang belum tentu kebenarannya. Jadi Ya, kalau tugasnya Mas. iya, selain saya menyampaikan juga berpesan kepada masyarakat bahwa kalau mau melihat informasi dilihat dulu sumbernya gimana, ini benar apa tidak. Kalau misalkan sumbernya masih ragu, cocokkan dengan sumber yang lain. Iya. Gitu. Terutama Literasi ini media, saya berarti pesan ya. juga kepada generasi muda untuk mengecek grup WA keluarga. Biasanya itu mama-mama atau yang suka share-share berita yang belum tentu Iya. kebenarannya itu Iya, harus dicek iya. dulu, karena Mak-mak lagi tuh yang iya biasanya informasi yang salah itu malah cepat tersebar kayak gitu. Jadi ya pesannya itu tadi, selain menjaga protokol kesehatan juga harus memilah-milah informasi, karena sekarang kan Iya. penyebaran Ibaratnya- informasi siapa saja bisa Iya. menyebarkan Kalau tanpa kita harus Jangan ada itu. jangan Informasi asal saring sebelum jangan asal sharing sebelum disaring. Jadi ada yang namanya hoak-hoak itu tadi ya. Jadi Iya. akhirnya justru akan menimbulkan imun kita turun gitu ya. Ya, apalagi kan Karena sekarang itu Bu, khawatir. kalau media itu judulnya saja yang yang Iya. mengerikan, padahal beda. Lah ditambah lagi itu. masyarakat kita senangnya baca judulnya doang, nggak Iya, sampai bawah. benar-benar. Yang Dan nggak ada paling aman- pembanding dengan berita-berita yang yang paling lain. aman itu dengerin informasi dari media radio. Media radio atau media mainstream itu Iya. jelas. Ya Iya. kan? Oh, sebelum ditutup ini ada pertanyaan lagi dari Romi di Wonokerto. Siang Dok, kapan lagi nih ada vaksin di Puskesmas Wonokerto? Saya dari Kecamatan Wonokerto gitu. Ini tapi dia tidak Berarti menyampaikan tiap dari minggu ya Bu ya. Ya. Sementara ini kami baru menjadwalkan besok Senin tanggal berapa 14 Juni nggih, itu ada vaksinasi di Puskesmas Wonokerto 1. Seperti itu. Tapi memang undangan mungkin belum tersampaikan karena hari ini masih kita persiapkan untuk kegiatan hari Senin seperti itu. Jadi tolong kalau yang udah dapat undangan please datang deh, karena Datang kita nggak ya. tahu lagi kapan mengundangnya. Oh, tadi yang diceritakan tadi ya, satu Dan kota. berkaitan Iya, dengan iya, itu. karena juga berkaitan dengan jumlah vaksinnya. Jadi kita ini pengen nih cepet, tapi ternyata pemerintah belum itu. Ini alhamdulillah vaksinnya ready. Jadi kita juga makanya mengundang sebanyak mungkin. Ayo yuk seperti itu. Masih bisa? Masih bisa. Oh iya, ini masih ada lagi nih sebelum tadi udah ditutup padahal ya. Dava di Davaresa. Dok mau tanya dong, kalau untuk mahasiswa apakah nanti dapat vaksin? Kalaupun dapat apakah harus membayar atau oh ini dari live YouTube ya. Gimana dokter? Tadi kan saya sampaikan untuk di awal adalah skala untuk peserta vaksinasi atau yang memperoleh vaksin adalah usia di atas 18 tahun. Nah, kalau mahasiswa biasanya di atas itu Iya, berarti yaitu memang pasti akan memperoleh vaksinasi. Sejauh ini pemerintah masih berkomitmen bahwa itu gratis. Makanya Gratis. ayo nanti kalau dapat undangan, tapi memang karena belum menjadi skala prioritas, jadi Masnya harus sabar menunggu dari karena mungkin di perwilayah nggih, maksudnya kalau saya ya memang saya fokus akan nanti ke 8 wilayah saya, binaan desa saya, tapi nanti Masnya domisili di mana mungkin dari Gitu puskesmas ya. setempat yang akan menyampaikan. Jadi pasti akan tervaksinasi, tapi memang menunggu. Mau menunggu karena Nggih. jatahnya juga Nggih, terbatas ya. betul, seperti Kecuali ikut program vaksin mandiri. ya. Ini ada lagi Bapak Abdullah di Wonokerto. Nggak pulang-pulang nih. Bapak Abdullah di Wonokerto, bisa nggak setiap kegiatan atau program-program di Puskesmas Wonokerto disosialisasikan juga di media sosialisasi, di Posyandu Oh, iya. juga baik gitu. Tapi kadang setiap warga tidak punya anak balita juga, nggak ikut Posyandu dan nggak tahu infonya. Jadi kalau bisa disosialisasikan juga di media sosial, di media gitu. Ya, Mesti kita punya sudah ya, IG-nya punya sama ya media sosial, ada Facebook, itu ada Puskesmas Wonokerto 1. Kalau di
Seragam sama Puskesmas Wonokerto 1. Jadi di situ kalau misalkan mau tanya saran atau kritik itu bisa lewat situ kayak gitu. Di situ Gitu juga ya. ada kegiatan-kegiatan kita share di situ. Gitu. Nanti juga bisa kerjasama dengan kita ya. Kalau Iya. misalnya ada kegiatan bisa hubungi kami, nanti tak undang ke sini lagi. Iya, biar informasi bisa menyebar lebih luas. Begitu ya. Oke, terima kasih sekali Bu Dr. Agustina dan Mas Ibnu untuk rawuhnya, untuk bincang-bincang kita luar biasa sekali. Padahal masih banyak sekali yang pengen Iya, saya tanyakan, tapi mungkin menarik bisa banget bertahap, ini. nggih. Iya. Nanti lain waktu kalau diizinkan kami bisa mengundang. Iya, kalau Tanya berkenan lagi. ada waktu nanti bisa kita undang untuk hadir Iya. lagi untuk menyampaikan program-program yang mau dilaksanakan. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih dan hati-hati di jalan. Iya. Kemudian salam juga buat teman-teman yang ada di Puskesmas Wonokerto, semuanya saja tetap salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Biar imunnya kuat ya harus bahagia Iya. ya. Terima kasih. Terima kasih Kita sekali lagi. dada dulu dengan Kawan Rasika. Terima kasih ya. Ya Kawan Rasika, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Kepala Puskesmas Kecamatan Wonokerto, Ibu Dr. Agustina dan Mas Ibnu selaku promotor kesehatan dari Kecamatan Wonokerto ya. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol asik di Rasika, tapi nanti sekarang kita dengerin dulu yang satu ini. Rasika FM.